Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, di malam yang indah ini kita akan masuk dalam ibadah malam tutup tahun Gereja Kristen Jawa Sidomoyo, Jumat 31 Desember 2021 dengan tema Permenungan Kehidupan. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah malam tutup tahun, kita mengambil saat teduh untuk kita menghayati berkat penyertaan Tuhan di hari-hari yang telah kita lalui, dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Saat teduh dimulai. Cukup? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama semesta kita melihat kembali jejak-jejak langkah di tahun 2021. Ada apa di sana? Ada banyak kisah. Ada suka, duka, berhasil, gagal, sakit, pulih, dan aneka kisah lain menjadi pengalaman kita. Sejenak kita menoleh dan melihat Allah yang berkarya. Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 408, bait yang pertama. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Marilah menoleh sejenak dan menghayati kembali bahwa sesungguhnya penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuan ciptaan dalam kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersimpuh di hadapan Tuhan. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi aku juga bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Oh Tuhan, ampunilah kami, karena kami tidak melihat bahwa Engkau ada bersama kami, karena kami meninggikan diri. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu, ialah kejahatanmu. Tuhan, kasihanilah kami,
sebab kami menjauhkan diri dari jangkauan tangan-Mu yang merengkuh kami. Sebab tangan-Mu cemar oleh darah, dan jari-Mu oleh kejahatan. Mulut-Mu mengucapkan dusta, lidah-Mu menyebut-nyebut kecurangan. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kita angkat pujian pengakuan dosa kita dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan ketiga. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita siapkan hati kita untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Karena kasih karunia-Nya, Allah hadir ke dalam dunia sebagai terang untuk menyelamatkan semua manusia yang berada dalam kegelapan. Pernyataan ini jelas tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 46. Yang demikian, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kita sambut anugerah Tuhan ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 408, bait yang kedua. Di jalanku diiringi. Di jalanku yang beriku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan.
Sungguh indah Tuhan mengumpulkan kami di tengah keluarga kami untuk kami datang ke hadirat Tuhan. Dalam kami mengakhiri perjalanan hidup kami di tahun 2021. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami, terlebih di saat-saat kehidupan kami lemah. Tuhan kuatkan, Tuhan topang kehidupan kami, sehingga kami memperoleh kekuatan, memperoleh keselamatan, kecukupan, kesehatan, kebahagiaan sampai pada penghujung tahun 2021. Banyak hal yang telah kami lalui, banyak hal yang telah kami dapatkan, sehingga pada saat ini kami bersama datang ke hadirat Tuhan untuk mengucapkan syukur atas kasih, pertolongan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Dan di saat inilah ya Tuhan, kami merindukan Tuhan hadir bersabda kepada kami, supaya kami semakin mendapatkan hikmat-Mu, dan hidup kami semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan gereja kami, kehidupan masyarakat, bangsa, dan bahkan dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima sabda firman Tuhan. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 62 ayat 6 sampai dengan yang ke-12. Yesaya 62 ayat 6 sampai dengan yang ke-12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari,
kota yang tidak ditinggalkan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan kita membaca Mazmur pasal 8 secara bersahutan. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membacakan ayat yang genap. Mazmur pasal 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Bacaan kedua terambil dari Galatia 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya lanjutkan dengan pembacaan Injil menurut kesaksian Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ke-21. Demikian Injil Kristus. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut
oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berada di penghujung tahun 2021. Kita diajak untuk menghayati penyertaan Tuhan dalam pengembaraan kehidupan kita selama 365 hari yang telah kita lalui. Mari kita sejenak melihat, menoleh ke belakang untuk merenungkan kehidupan kita di tahun 2021. Dalam kita menoleh ke belakang untuk merenungkan kehidupan kita di tahun 2021, tentu kita akan bertanya beberapa hal akan apa yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bereaksi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, supaya sesudah dilakukan perenungan kita bisa mendapatkan hikmat dari perenungan kehidupan kita di tahun 2021. Baik itu yang ada di tengah keluarga kita, peristiwa yang ada di lingkungan sekitar kita, peristiwa yang terjadi di dalam kebersamaan kita, persekutuan dalam gereja kita, dan lebih luas juga dalam kebersamaan kita, bangsa dan negara ini. Dan untuk kita melihat, menoleh ke belakang, mari kita belajar dari peristiwa Maryam dan Yusuf serta para gembala ketika mereka datang untuk melihat kelahiran Yesus di Yerusalem. Kita awali dengan melihat bagaimana para gembala merenungkan, mengungkapkan penghayatannya akan apa yang terjadi di depan para banyak orang dan juga oleh Maria dan Yusuf. Para gembala itu menceritakan tentang perjumpaannya dengan malaikat Tuhan yang memberitakan bahwa telah lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus di Bethlehem. Mendengar berita itu, segera para gembala datang ke Yerusalem untuk melihat bayi itu. Dengan semangat, dengan sukacita, mereka berangkat untuk melihat itu. Dan sesampainya dia sampai di tempat di mana Yesus dilahirkan, para gembala ini menceritakan peristiwa yang dia alami. Menceritakan dengan penuh sukacita, dengan antusias. Dan itu membuat banyak orang menjadi heran atas cerita ungkapan yang disampaikan oleh para gembala itu.
sehingga membawa ekspresi sukacita di tengah kehidupan bersama itu. Karena ada karya Tuhan yang sedang terjadi, yang diterima, dihayati dan direnungkan dan membawa sukacita dalam kehidupan, baik itu para gembala dan banyak orang yang mendengar cerita dari para gembala. Bahkan sesudah para gembala menengok bayi Yesus Kristus pulang kembali ke ladangnya, ke padang gurun untuk mengembalakan kembali dombanya. Dia pulang dengan penuh sukacita, dia memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan. Sehingga pujian itu pun didengar oleh banyak orang. Ekspresi iman yang luar biasa yang membawa kegembiraan bagi banyak orang, tidak hanya bagi para gembala itu sendiri. Itulah perenungan kehidupan yang dialami oleh para gembala dan bagaimana dia mengekspresikan dari pengalaman penghayatan akan karya Tuhan di dalam kehidupannya. Memang berbeda dengan Maryam dan Yusuf ketika mengalami, melihat karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya, di mana Maryam dan Yusuf dipakai oleh Allah untuk karya penyelamatan. Bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun sudah diberi nama, yaitu Yesus, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Tentu ini menjadi penghayatan bagi Maryam dan Yusuf. Maryam dan Yusuf mencatat semua perkara itu di dalam hatinya. Itu artinya bahwa karya Allah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maryam itu sungguh-sungguh direnungkan dengan sangat baik. Tetapi ekspresinya memang berbeda dengan ekspresi dari para gembala yang diungkapkan dengan keceriaan, dengan penuh sukacita, dengan semangat. Tetapi yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria, ekspresi iman atas karya Tuhan yang dipakai, yang memakai kehidupannya, ini dihayati dengan penuh bijaksana. Dia ungkapkan dengan sangat bijaksana. Kehati-hatian, ketepatan waktu, tempat untuk mengatakan segala sesuatunya. Hingga dia dikenal dengan orang yang sangat-sangat bijaksana dalam mengungkapkan, mengekspresikan dari apa yang dihayati akan karya Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari belajar para gembala dan juga Maria dan Yusuf dalam menghayati, menggumulkan akan kehidupannya, di mana Allah terlibat dan memakai kehidupannya untuk karya penyelamatan. Mereka mengungkapkan, mengekspresikannya dengan caranya masing-masing yang berbeda. Tetapi semuanya itu adalah mengekspresikan akan penghayatan karya Allah dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada sebuah gambaran dalam kehidupan kita. Ketika kita menaiki kendaraan, sepeda motor, ataupun ketika kita mengemudi mobil, ada dua kaca yang ada di depan. Ada kaca yang lebar dan luas, yaitu kaca depan dari mobil itu. Tetapi juga ada kaca samping kanan kiri yang kecil yang menghadap ke belakang, yang kita sebut dengan spion, untuk melihat apa yang ada di belakang, peristiwa yang sudah kita lalui di belakang. Dan ketika kita mengendarai, kita tidak boleh terlalu lama untuk menengok, menoleh ke belakang. Tetapi kita harus lebih banyak, lebih fokus untuk menatap ke depan.
Tetapi untuk bisa menatap ke depan yang lebih luas, yang lebih jauh, tidak bisa kita meninggalkan begitu saja peristiwa yang sudah dilalui. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga ketika kita sampai di penghujung tahun 2021 ini. Mari kita sejenak untuk menoleh ke belakang apa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menatap ke masa depan memasuki tahun yang baru besok pagi. Yang lebih luas, yang lebih jauh. Supaya kita diberikan hikmat, sehingga kehidupan kita akan lebih baik di tahun 2022. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita yang membawa sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, tapi juga ada peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang membuat kita sedih, yang membuat kita menjadi khawatir. Namun dari peristiwa semua itu, marilah kita hayati apakah kehadiran Allah dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan dalam persekutuan gereja kita, dan lebih luas lagi, di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Allah tidak akan tinggal diam dalam kemuliaannya yang agung di surga, tetapi Allah nyata, hadir, lahir ke dalam dunia ini. Ada bersama dengan kita, manusia yang hidup dalam dunia ini. Baik Allah itu hadir di tengah keluarga kita, di tengah persekutuan jemaat kita, maupun juga di dalam kehidupan yang lebih luas, dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Apapun peristiwa yang kita alami, baik itu suka maupun duka, yang menyenangkan atau menyedihkan, yang memberikan pengharapan atau mengkhawatirkan, marilah kita hayati akan karya, kasih, kehadiran Allah di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Kita belajar dari para gembala. Juga kita belajar dari Maria dan Yusuf. Kondisi kehidupan real Maria dan Yusuf tidaklah kehidupan yang mudah. Dia berada dalam kehidupan yang sulit. Baik kehidupan ekonominya, kehidupan sosialnya, maupun kehidupan ekonomi politik waktu itu. Dia berada dalam kondisi yang dimarginalkan, yang disisihkan, yang dipandang rendah, yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari kehidupan bersama yang lebih luas. Ini sisi kelemahan, sisi kesulitan, kesedihan yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Bahkan Maria dan Yusuf harus melahirkan bayi Yesus di tempat yang sangat hina, di sebuah kandang. Tentu ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Tetapi di tengah kehidupan yang seperti itu, demikian juga para gembala dalam kehidupannya yang terisolir di padang gurun, di padang belantara, itu pun juga dihayati akan kehadiran Allah. Dengan hadirnya malaikat Tuhan menyampaikan bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Kehadiran dan karya Allah, sabda Allah ini diterima dan membawa sukacita, membawa pengharapan bagi para gembala. Demikian juga dengan Yusuf dan Maria. Ketika lahirlah bayi Yesus, membuat suasananya penuh sukacita, penuh pengharapan bahwa Allah hadir dan menyelamatkan kehidupan manusia.
Semuanya itu direnungkan, dihayati, dicatat dalam kehidupannya untuk mengungkapkan karya Allah ini dalam kehidupannya. Tentu kita perlu belajar dari para gembala dan juga Yusuf dan Maria. Di depan tadi saya sudah menyampaikan, kehidupan kita ada suka, tapi juga ada duka. Ada kesulitan, ada kekhawatiran, tetapi juga ada harapan. Marilah kita hayati semuanya itu. Bagaimana Allah hadir di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam setiap peristiwa, baik itu peristiwa suka maupun duka. Peristiwa yang penuh pengharapan maupun yang mengkhawatirkan. Bahwa Allah tetap hadir dalam kehidupan kita. Allah mengasihi kita. Allah menolong kita. Allah memberikan pengharapan kepada kita. Bahkan Allah mengantar perjalanan hidup kita sampai di penghujung tahun 2021. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa merenungkan akan karya Allah dalam kehidupan kita, bahwa apa yang terjadi dalam setiap peristiwa bukan hanya karena kita, karena kekuatan kita, karena kesalahan kita, tetapi Allah turut campur dan Tuhan turut hadir dalamnya. Maka kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan pengharapan, kita akan diberikan hikmat untuk menatap ke masa depan yang lebih luas, yang lebih jauh lagi. Saya boleh mengatakan, kita harus menjadi manusia yang oke. Kata oke di sini bukan berarti yes, baik. Saya merangkai oke itu dari akronim. Dalam bahasa Jawa tapi. Oke itu O, ojo. K itu kuatir. Oke, ojo kuatir. Tidak hanya oke itu ojo kuatir, tetapi juga oke itu bisa diakronimkan ojo kewanen. Terlalu berani, keladuk wani kurang dugo. Ini bukan sikap yang bijak. Bisa juga kata oke itu diakronimkan dari ojo kemerungsung, grusa-grusu. Tapi bukan berarti harus alon-alon waton kelakon. Jadi kita belajar untuk menjadi manusia yang oke. Ojo keweden, ojo kewanen, ojo kemerungsung. Dalam kita mengakhiri tahun 2021, kita cari hikmatnya apa, karya Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dalam setiap peristiwa. Supaya kita menjadi manusia yang oke. Manusia yang diberikan hikmat dari Tuhan. Untuk menatap masa depan, untuk memasuki tahun 2022 dengan semangat. Dengan sukacita. Dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam hati kita. Kita masuki saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh cukup. Mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama berdoa. Sungguh indah bila kami renungkan akan cinta kasih
karya Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan, studi, dan juga pergaulan kami. Demikian juga yang terjadi di tengah kebersamaan kami, persekutuan gereja kami. Yang lebih luas lagi juga terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa negara kami. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan di dalam bangsa dan negara kami menghadapi pandemik virus COVID-19. Banyak duka, kekhawatiran, kegelisahan, bahkan kesulitan yang terjadi. Namun Tuhan tidak tinggalkan masyarakat, bangsa dan negara bahkan dunia ini. Tuhan hadir, Tuhan turut campur di dalam seluruh upaya yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami, oleh setiap usaha yang dilakukan oleh tenaga medis, para ahli, dan juga oleh para legislatif. Bahkan bersama-sama segenap masyarakat ini, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan berkat segala upayanya, sehingga pandemik virus COVID-19 ini boleh melandai. Bahkan kami boleh berada di penghujung tahun 2021 dengan level 1. Ini semua karena campur tangan dan kasih serta pertolongan berkat Tuhan di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kami. Demikian juga dalam kehidupan bergereja kami. Banyak hal yang kami lakukan dan peristiwa yang terjadi, baik itu kegagalan, keberhasilan, pengharapan, dan juga kadang kekhawatiran yang terjadi. Bahkan keputusasaan kadang terjadi di tengah kehidupan jemaat-Mu. Namun kami merasakan kehadiran pertolongan Tuhan di tengah kehidupan gereja kami, sehingga rencana, upaya kegiatan yang kami lakukan, Tuhan tolong, Tuhan berkati sehingga boleh kami melakukan pemeliharaan akan karya keselamatan Tuhan di tengah kehidupan segenap warga jemaat-Mu. Dan kami juga boleh melakukan pemberitaan Injil Tuhan di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah kegelisahan hidup kami ini. Sehingga kami boleh sampai di penghujung tahun 2021 ini dengan penuh hikmat, dengan penuh sukacita, karena Tuhan tetap membangun keutuhan persekutuan gereja Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, karena kami mencatat segala peristiwa ini, segala perkara yang ada di dalam hati pikiran kami, karena Tuhan hadir dan turut campur di dalamnya. Demikian juga ya Tuhan di tengah kehidupan keluarga kami. Ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang semakin sehat. Tuhan senantiasa menjagai kehidupan kami. Sekalipun kami berada dalam kesulitan, bahkan ada yang berada dalam duka. Namun Tuhan tidak tinggalkan kami, Tuhan hadir, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Bahkan Tuhan tolong supaya kami bangkit dan supaya kami punya pengharapan. Sehingga kami boleh memiliki sukacita karena di dalam Tuhan Yesus, keluarga kami berada dalam kecukupan, kesehatan, kedamaian hingga di akhir tahun 2021 ini. Tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, tanpa campur tangan dan kehadiran Tuhan dalam pekerjaan kami masing-masing, tentu kami akan jatuh ke dalam kesia-siaan. Terima kasih ya Tuhan atas segala
berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih berada dalam duka, dalam kesulitan, dalam keputusasaan. Kiranya juga Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, supaya kehidupan saudara-saudara kami ini berpulih menuju kepada kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang penuh pengharapan. Karena Yesus hadir, Yesus lahir di tengah kehidupan dan memberikan kekuatan, pertolongan dan hikmat. Tuhan Bapa Surgawi, perkenankan kami menaikkan doa sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini, marilah kita ungkapkan syukur yang akan kita nyatakan dalam persembahan yang dilandasi firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai dengan 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita nyatakan syukur kita melalui persembahan dengan pujian Kidung Jemaat 469 bait yang pertama, Ya Tuhan terima kasih. Ya Tuhan terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari
Mari kita satu dalam doa untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur kami naikkan kepadamu karena kemurahan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih sepanjang tahun 2021, Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kami. Berkat-Mu yang boleh kami rasakan selalu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebagai rasa syukur kami di penghujung tahun 2021 ini, kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskan persembahan kami pada hari ini. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Semoga Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, sehingga kebijaksanaan dan hikmat ini boleh menyertai mereka. Terlebih juga Tuhan, persembahan ini bisa mencukupi kebutuhan di gereja-Mu ini. Rasa syukur kami juga kami naikkan kepadamu Tuhan, terlebih di akhir ibadah kami pada hari ini. Tuhan, bila terselip dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan daripada-Mu. Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga mau menyerahkan hidup kami di tahun 2022 ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kasih kuasa Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, rasa syukur dan ungkapan kami pada saat ini hanya kami naikkan di dalam nama-Mu, nama yang berkuasa atas kehidupan kami, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anakku dan saudaraku, serta Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah tutup tahun pada malam hari ini, dan jadikanlah hidup ini kesempatan untuk mau diutus oleh Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya.